kemudian mundur ke belakang. Kemudian satu teman buat hipotesa gini, peradaban manusia itu selalu ditandai dengan ukuran-ukuran. Kalau ada ukuran besar kecil, panjang pendek, jauh dekat, terus ada tinggi rendah, cepat lambat, seakan-akan gitu. Dulu itu peradabannya itu besar, jadi yang jaya itu yang besar, maka artefaknya itu bangunan-bangunan yang besar-besar. Ada candi, kemudian ada istana, kemudian ada gunung yang dibahas. Jadi seakan-akan yang jaya itu yang besar-besar. Kemudian bergeser, yang jaya itu yang kuat. Jadi semua membangun kekuatan. Ada yang membangun kekuatan militer, kekuatan fisik, lebih ke arah kekuatan fisik. Yang jaya itu yang paling kuat. Kemudian bergeser lagi, yang jaya itu yang luas. Jadi ada ekspansi, ada kolonialisme, imperialisme, perluasan wilayah. Yang paling luas itu yang paling jaya. Kemudian bergeser yang paling jauh. Eranya kemudian berganti, era yang paling jauh itu yang paling jaya. Akhirnya jauh-jauhan, ada yang bisa sampai nembus atmosfer, ada yang bisa sampai nembus sampai bulan, ada yang sampai matahari, sampai planet-planet yang terjauh. Jadi yang paling jauh jangkauannya dia yang paling jaya. Nah, era saat ini kita melihat, kita menandai eranya cepat, sehingga semuanya serba cepat. Kendaraan yang paling bagus itu yang cepat, sampai duel jakete, sampai jembatan ambruk segala macam. Iklan-iklannya kan seperti itu, yang cepat, yang baik, yang jaya. Kemudian internet segala macam, adu kecepatan. Bahkan sekarang sekolah pun juga yang tercepat, ada semester pendek, kemudian kuliah juga yang paling cepat lulus, yang baik, yang jaya itu yang cepat. Hanya urusan laki-laki dan perempuan yang paling cepat yang kena rehabilitasi mana ada juga ya seperti itu. Jadi cepat-cepatan. Sekarang eranya cepat. Nah, sehingga berbagai macam metodologi penelitian sosial itu mengalami kesulitan karena gejala-gejala itu berganti dengan begitu cepatnya. Hari ini ada bom gitu, 2-3 hari orang secepat itu kemudian lupa. Hari ini orang begitu kaget ketika ada orang yang dikagumi, kemudian ternyata aibnya luar biasa, kaget dan shock. Sore itu sudah lupa. Siangnya kampanye, baber-baber dengan tetangganya seakan musuh-musuhan karena benderanya beda. Tapi belum sampai menjelang pagi, baru malam hari ketemu di pos ronda itu sudah lupa bahwa di jalan tadi sudah penggerengan. Sehingga sulit sekali untuk mempetakan gejala-gejala yang ada di masyarakat. Karena saking cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi. Sementara penelitian selama ini menandai sesuatu itu dengan skala atau skala waktu tertentu, sehingga bisa menandai bahwa gejala ini seperti ini karena ada rentang waktu. Nah, karena saking cepatnya itu. Nah, Pak Mus kemudian membuat 5 jenis analisa. Saya sendiri sebenarnya dijelaskan Pak Mus kemarin juga belum paham betul. Tapi saya coba sedikit nanti Pak Mus yang lebih melengkapi sebenarnya. Kita melihat ada bukan jenis analisa, tapi level-level. Jadi kalau melihat sebuah gejala, level yang pertama yang perlu kita lihat tren. Tren itu sesuatu yang sering muncul atau mirip, ada gejala-gejala yang sama atau mirip atau berbeda tapi memiliki relasi paralel. Berkembang atau bertentangan atau relasi fungsional. Misal contohnya gini, tren pelemahan KPK itu lebih inti permasalahannya ketimbang kegaduhan konflik polisi dan KPK. Penjelasannya nanti Pak Mus ini ya, saya kurang. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya analisa laten. Analisa laten itu ada banyak gejala yang kita saksikan hari ini itu yang berulang-ulang dan seakan-akan disimpan gitu. Misal gejala Gavatar kemarin, itu kan laten. Gejala seperti itu kan sering berulang. Kemudian ada aliran sesat, kemudian ada nabi palsu, itu kan sering banget. Kemudian ada gejala bom, itu kalau teman-teman mengkliping gitu ya, mengkliping berita di koran itu hampir sama. Jadi halaman yang depan itu ketika ada koran yang memuat berita
tentang apa bom gitu ya. Coba teman-teman gabung ya antara kejadian bom yang tahun kemarin, terus tahun ini, tahun sebelumnya. Nggak usah dibaca detail-detail, hanya dilihat judulnya, hampir sama. Ada kejadian apa di sebelah kanan kirinya dari bom itu dengan ada berita bom, itu kurang lebih semua sama. Ada gejala apa, kemudian di halaman berikutnya berita politik dan berita ekonomi semuanya sama persis. Jadi ketika ada bom meledak, berita politiknya dengan berita ekonominya sama persis. Ini yang kemudian kita sebut sebagai laten. Kemudian analisa strategis. Analisa strategis itu ada faktor dan aktor perubahan, ini nanti Pak Mus lebih detail lagi. Kemudian ada analisa rahasia, dan yang terakhir ada analisa spiritual. Itu beberapa hal nanti Pak Mus yang lebih detail Pak. Saya sebenarnya menyampaikan saja. Dan yang terakhir kemarin kita sempat mungkin ada kaitannya dengan diskusi tentang analisis ini. Salah satu yang kita amati gejala yang akan terjadi di bulan Maret itu adalah gerhana matahari. Ini menjadi bahan diskusi teman-teman kemarin di NM dan salah satu rangkaian dari gejala ini. Gerhana matahari seperti yang pernah disampaikan Cak Nun di lagu dan di syair lagu maksudnya, gejala yang terjadi gerhana matahari itu sebenarnya besok ketika bulan Maret itu persis pada tanggal 1 Saka ya, tahun baru Saka. Kalau teman-teman baca di kitab Musala Parwa itu ada kejadian yang penting di mana terjadi gerhana matahari terjadi pada saat pergantian bulan. Prawoyo tanda segala macam itu teman-teman nanti bisa baca. Yang dianalisa oleh teman-teman NM ketika diskusi itu gini, kalau anjuran di dalam agama ketika terjadi gejala ada gerhana matahari itu adalah ketika bulan menutupi cahaya matahari sehingga bumi tidak bisa menangkap pancaran cahaya matahari. Kalau bulan itu adalah lambang dari ulama, cendekiawan, pemerintah, penguasa dan sebagainya yang seharusnya memantulkan cahaya Allah, karunia-Nya Allah dipantulkan ke bumi. Ketika terjadi gerhana matahari itu semua karunia-Nya Allah itu dengan serakannya diambil oleh bulan sehingga bumi tidak kebagian, sehingga rakyat mengalami gelap gulita. Nah, gambaran gerhana matahari di situ hampir sama dengan kondisi kita saat ini. Nah, yang menarik menjadi kajian teman-teman NM, ketika terjadi gerhana matahari, yang dianjurkan oleh agama itu adalah untuk bersegera menjalankan sholat sunat dan sangat dianjurkan berjamaah. Ada dua kata kunci di situ, sholat sunat dan berjamaah. Kalau sholat wajib dengan sholat sunat, kita membuat ukuran bahwa sholat sunat itu kedudukannya jauh lebih mulia. Kalau wajib itu karena sudah diwajibkan ya dilakukan menjadi biasa, tapi kalau sunat dilakukan itu berarti ada lebih penting, ada sesuatu yang ditekankan untuk mencapai kemuliaan. Berarti ketika terjadi gerhana matahari seperti yang kita rasakan saat ini, maka pilihannya sesuai dengan anjuran agama itu adalah berjamaah, sholat berjamaah. Kemudian kita membuat permisalan ketika ada jutaan orang di lapangan berkumpul sholat bareng, itu belum disebut sebagai jamaah. Ketika kita mencari apa atau cirinya sholat berjamaah, kita menemukan satu ciri sholat berjamaah itu adalah ketika ada imamnya. Karena ada jutaan orang sholat berjamaah, sholat bareng itu belum disebut sebagai sholat berjamaah ketika belum ada imamnya. Sholat orang satu lapangan gitu ya, bareng semua dalam gerakan, mungkin ada yang sama ada yang enggak, tapi bersamaan, selagi belum ada imamnya belum disebut sholat jamaah. Maka ketika ada gerhana matahari, agama menganjurkan segera untuk sholat sunat berjamaah. Nah, yang menarik yang menjadi pengamatan dari teman-teman dan menjadi salah satu bagian dari analisis Pak Mustafa yang dituliskan ini, anjuran pemerintah. Jadi ketika tanggal 9 Maret besok gerhana matahari itu ada surat edaran resmi dari pemerintah yang dibagikan kepada seluruh pemerintah daerah dari pusat untuk memaksimalkan potensi wisata di bulan Maret tanggal 9 itu. Artinya apa? Ketika ada kondisi gerhana, ketika kita semua mengalami kegelapan, ketika kita semua menjadi korban keserakahan, kemudian tidak bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, benar yang salah,
mana kawan mana lawan, semuanya menjadi tidak jelas, saling tabrakan, itu justru menjadi aset wisata yang terbaik bagi penguasa. Sangat nyata betapa dari kejadian 9 Maret besok dan yang kita tunggu bersama. Dan yang lebih menarik lagi yang disampaikan oleh Pak Marzuli kemarin, kalau orang Jawa itu menandai gerhana matahari itu dengan nabuh kentongan. Kentongan itu adalah salah satu alat komunikasi yang satu-satunya yang dimiliki sebagai media sosialnya orang Jawa. Maka kewaspadaan di media sosial itu menjadi hal yang paling penting terjadi ketika terjadi gerhana. Itu sedikit latar belakang lahirnya rumusan tentang analisa yang disampaikan oleh Pak Mus ini nanti. Monggo Pak Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada tawaran bahwa agar kita lebih agak down, kemudian merasakan asik menghadapi segala macam masalah atau gejala yang ada di sekitar kita. Itu Anda menawarkan ada 5 jenis analisis atau analisa, itu lewat kita tadi lewat gejala-gejalanya. Tadi disebut pertama itu analisa tren, itu dunia gampang. Ada satu zaman pernah ada tren pendidikan itu hanya memberhalakan NEM, semua apa proses NEM kabul itu. Kemudian sekarang itu muncul di tingkat TK itu mulai ada banyak guru-guru yang mengajari agama itu dengan cara bergembira, ya dengan TK ya. Saya punya cucu juga, itu kalau pagi saya lagu dia itu saya coba, mungkin ini juga bisa mungkin. Apakah rukun Islam yang pertama? Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat yang ketiga, puasa yang keempat, yang zakat yang kelima, naik haji, naik pesawat, itu menjadi lagu kebangsaan tutur saya tiap pagi itu. Setelah Indonesia Raya disaingi dengan rukun Islam sekarang. Jadi apa? Itu berarti ada tren, dan itu duanya banyak sekali yang guru TK itu mengajar agama dengan cara gembira tadi. Ya, apa tadi? Apa tadi? Itu artinya belajar agama dengan gembira. Itu menjadi tren guru-guru TK sekarang yang dia itu berbeda dari dulu yang dulu kan guru TK itu agak menakut-nakuti gitu. Islam, kafir, itu apa jadi itu? Katakan, apakah rukun Islam yang pertama? Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat, ketiga berpuasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji, naik pesawat, wes ya. Itu bayangkan penyamping ke depan, itu yang bagasi naik pesawat. Kalau Pak Basri sih, apa guru juga bilang Basri kan ngomong ke dunia itu ya. Artinya itu memang ada tren itu seperti itu lah. Saya juga banyak sekali tren-tren yang dan juga berita-berita itu tentang tren, bahasa yang tren. Banyak berita-berita itu kita yang tren akan pusing gitu. Ada Jessica campur kali dulu, campur saya itu apa? Gabatan tempat-tempat itu banyak sekali, dan ternyata itu berita yang terakhir itu kadang dipakai untuk menutupi berita yang lain. Kita LGBT atau LGBT ya, ini coba LGBT ya. Itu aku ini harus betul ya. Itu muncul masalahnya apa? Orang terbuka itu ternyata pemerintah mengeluarkan peraturan 33 jenis usaha boleh dimiliki oleh orang asing 100%. Jadi rakyat itu lagi gaya dengan untuk bisa apa, untuk bisa ekonomi itu ternyata kita ada perlombaan ekonomi jam-jam di situ. Ketika itu banyak sekali seperti itu. Nah, sehingga tren itu menutupi sebetulnya ketika ada tren dulu apa KPK dengan polisi
dengan polisi apa, ada kegaduhan itu boleh ujungnya apa, ada undang-undang untuk melemahkan KPK. Ketika ada apa bom Tamrin, ujungnya berapa perubahan revisi undang-undang terorisme dan sebagainya. Jadi itu akhirnya masalah apa berarti ada jam-jam bergerak yang lain. Dan itu banyak sekali di Indonesia itu betul. Kemudian yang laten itu adalah segala yang sama belum tenggelam dan itu selalu di ingat-ingat loh. Isu sebagai negara kita nggak ada. Itu ada komunisme, ada korupsi, atau sebagainya, dan mesianisme dan sebagainya. Dan jangan ada juga cara itu yang muncul adalah inovasi ekonomi berkedok investasi, itu laten itu. Kemudian ada yang analisis strategis, ini adalah dari sikan perubahan itu atau berita-berita itu onopera salah satu faktor atau berita itu setelah itu saya menjadi faktor atau aktor penentu perubahan. Itu berarti itu menjadi perubahan, berarti itu dia menjadi unsur yang strategis untuk itu. Misalnya gini, pada zaman sekarang itu zaman sekarang itu disebut oleh Mas dan sekarang itu kita masuk ke zaman namanya zaman Orde Lama, Orde Lama campur Orde Baru. Nah, jadi zaman oplosan Orde campur reformasi mabuk ya. Jadi Orde Lama, Orde Baru dioplos jadi Orde reformasi mabuk ya. Nah, contohnya ini, kita mencoba kembali fokus pada tokoh lama. Kemudian istilah-istilah itu muncul lama. Ada reformasi mental atau itu juga itu ada muncul lama. Kemudian muncul juga semacam teror wacana juga muncul. Itu zaman lama ada. Dan ada gejala yang mengkhawatirkan dari zaman adalah sekarang muncul gejala pemiskinan bangsa. Itu kali itu kan lewat PHK, lewat teman-teman kita ternyata berarti sudah miskin. Buktinya apa nih bangunnya enggak utang terus saja. Gawe mangrame dan utang, karena kita gawe realis saja dan sebagainya. Jadi ketika itu zaman Orde Lama itu ditandai zaman Orde Lama itu politik sebagai panglima. Kalau zaman Orde Baru itu apa? Ekonomi sebagai panglima. Nek zaman sekarang zaman Orde Lama itu pasar sebagai panglima. Utang sebagai pasar ya. Utang sebagai panglima tambah pasar. Pasar itu negara sepangan pasar. Pasar ini ditangkap sama negara. Pasar sebagai panglima pasar. Pasar gede sepangan pasar gede. Pasar gede itu mau pasar yang kampung-kampung. Pasar gede ini dia adalah semacam apa kayak mall dan sebagainya itu pangan pasar. Kemudian ada lagi yang keempat itu yang analisis rahasia. Nah itu ternyata gini betul. Ketika ditemukan ini adalah ditemukan gejala anomali dan heteronomi dalam paragraf. Nah itu semua kenyataannya mirip dengan kayak bacaan sandi-sandi itu. Sandi-sandi itu atau disandikan oleh kita rangkati sandi ini kita rangkati betul. Jadi gejala ini apa? Dan banyak sekali yang kalau kita gejala sekarang itu kita rada kenan. Kemudian tapi saya sebagai wartawan seringkali arti daun separuh. Maka dulu memutuskan tasbihkanlah apa yang belum kamu ketahui dengan apa yang kamu ketahui. Itu cara sandinya gitu. Dan kita banyak sekali yang kenyataan itu yang bahasa wartawan itu 5-1 hanya itu betul itu seringkali kato. Nah, banyak sekali yang dulu itu kita melakukan analisa yang rahasia itu mungkin tak buka sidik ini pernah rahasia ya. Misalnya ketika kemarin menjelang itu September itu ada isu Jokowi disuruh minta maaf pada komunis itu, kemudian kemudian kita melakukan analisa pada tentang komunis itu
ternyata ada 4 hal yang membuktikan yang raja-raja. Ternyata komunisme itu tidak pernah merasa bersalah, kan nggak pernah maaf. Kemudian komunis itu merasa pilihan bahwa dia risiko dulu perang itu adalah risiko politik, itu biasa. Dan sesungguhnya mereka itu sekarang sedang melakukan regenerasi, muncullah sekarang kelompok mereka sebutnya itu komunisme intelektual. Itu ada itu ada macam-macam itu kalau sudah mati itu tinggal kita bahwa itu kita sambung-sambungkan akan ada kesimpulan itu berbahaya atau tidak, itu tergantung kita menganalisanya. Juga LGBT itu mengandung unsur rahasia juga. LGBT ada rahasianya tuh. Nah itu kita beride itu. Aku kemarin itu ngumpul ke berita LGBT itu sampai 50 file. Matang-matang itu hari yang mahal deh. Pas banget kok. Ada yang nusuk tekan dan pegang-pegang Android barang itu biar-biarnya gitu. Nah, dia mengajak pegang rahasia yang cuma setakat ke Indonesia. Itu sebenarnya kita belum tahu. Yang kelima adalah yang tadi di Samarit Anun itu analisa spiritual. Ini rumusannya. Apabila muncul fakta dan gejala yang amat sangat sulit diidentifikasi, kemudian biar muncul pengetahuan atau kesadaran bahwa gejala atau fakta itu ternyata paralel dengan ayat-ayat suci atau hadis, ini disebut gejala spiritual. Kita menduga dan mendengar bahwa apa yang muncul di dalam alam kauniyah merupakan bayangan atau paralel dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Kepakaan itulah yang menyebabkan kita bisa melakukan analisa spiritual atau menghubungkannya. Jadi bayangan teman-teman itu yang jaga gemelar ini dengan jaga tergelar di dalam teks itu selalu terhubung dan jane. Memang kita remoto paspora kita harus menganalisa empat kita belajar kemudian kita frustasi amati karpe, kemudian kita bisa membaca Al-Quran atau ada kan diberi selain itu sih diberi petunjuk. Ini surat surat Jokowi, surat bahasa Maibatori persis dan lain-lain. Nah itu surat jadi banyak sekali gejala-gejala yang ini Al-Kahfi apa itu kalau kita sudah mentok melakukan analisa yang tadi, di Quran lah akan tersembunyi cara jawabannya itu sangat jelas bagi orang itu. Nah, tetapi kebanyakan orang-orang sekarang, para ulama dari Mubarak itu seringkali hadis dijadikan shortcut. Satu jawabannya dia nggak berjuang dulu melakukan penelitian sebagainya, langsung shortcut itu hubungannya lagi langsung sebut saat malah dia sebut kelompok yang agak normatif juga itu misalnya orang, nah tapi dia nggak melakukan perjuangan penelitian yang secara kuatan. Padahal sebenarnya itu bisa kalau kita melakukan analisa spiritual itu sangat mudah dan kita akan tahu ini. Bahkan kalau dengan analisa hadis akan tahu sejarah sekian kondisi kita tuh akan tahu ini dan banyak sekali. Kita boleh gampang ini, itu akan bisa kita ketahui. Itulah cara kita memahami kehidupan ini dengan cara menganalisa lewat 5 analisa seperti tadi. Tetapi kalau kita menganalisa tetap analisa spiritual ya, tetap bukan kita baru sangat pas banget karena banyak sekali kahanan hubungan orang hadis itu ketemu dan itu langsung kita paham ending mana, karena kalau teman-teman di INM melakukan tafsir Al-Quran itu mereka namanya tafsir konstruksi mana. Ini mana dikonstruksikan ketemu pas buat jeruk itu sangat dari satu dan semua sudah terhubung tadi, sudah terhubung dengan realitas hari ini. Apapun yang terjadi itu bisa kita cari rujukannya dalam Al-Quran. Kalau kita bisa
punya kepekaan ritual. Jadi itu apa mungkin itu intinya seperti itu. Nah, kalau tahun ini banyak sekali. Nah, misalnya gini, satu hari saya mempelajari tentang kapitalisme atau ketemu ternyata dia ada di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah allati sama'a lahu maladdah yahsabu annama lahu ahladah. Biarlah para kapitalis itu dia adalah orang yang mengumpul harta menghitung-hitungnya lewat akuntansi dan perbankan. Katakan kapitalis itu yang merasa dengan kapitalisme itu dan modal dia itu akan langgeng menguasai dunia. Jadi atau kapitalisme negara Al-Humazah. Ayat tentang kondisi Amerika dan sebagainya sadar ganda itu neng bayarul lil mutaffifin, itu ada itu dan sebagainya. Ayat kebudayaan itu neng jual apa? Ayat itu ada di Watini wa Zaitun itu. Jadi ahkamil hakimin. Posisi kebudayaan ada di sana semua. Ini kebetulan kita membangun kebudayaan atau peradaban itu dengan batini wa zaitun wa di sini wa hazal belajan laqad khalaqnal insana lafi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun kama yukadzibuka ba'du bidin aisallahu bi ahkamil hakimin. Ahkamil hakimin ini tim dan ahkamil hakimin itu satu konstruksi makna supaya pohon tekan ahkamil hakimin itu konstruksi bagaimana kita membangun peradaban. Nanti kan enak sekali untuk tafsir baru membani Al-Quran, dan itu bisa kita lakukan. Kita rapat frustasi gitu. Dan itu sementara aku terus ya malah mau mati. Jadi aku jadi contohnya kayak ngomongnya kesiran itu kecepatan berpikir, kecepatan ngomong tuh kan kecepatan berpikir itu. Kayak itu pikir tekan Jakarta, kayak ngomong tekan Gocean. Iya lagi, mungkin itu. Mas Abrang, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya merespon Mas Haryanto dan Pak Mus, saya ingin memberi sebuah teori yang lain tadi. Kalau kata Cak Nun tadi kan, kalau nggak punya anak cowok katanya terbukti kalau tidak istimewa. Kalau saya mencoba menawarkan teori lain, soalnya itu nanti bahaya di saya, anak ulur itu kabeh. Jadi kalau teori saya lebih mengambil teori bahwa tidak mungkin Tuhan memberi cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi Cak Nun itu jadi gurunya orang banyak, itu cobaan yang sangat berat. Terus tapi enggak, masih banyak tempat pelampungan untuk diberi cobaan, makanya diberi saya. Makanya enggak mengampuh banget. Itu juga, tapi ada sisi positifnya juga. Saya menjadi tolak, jadi menurut saya loh ini. Menurut saya itu jadi obatnya bapak saya. Karena kalau stres menghadapi jamaah, terus ingat saya, oh rasa parah anakku. Jadi santai. Ayo, anak lu ya asu. Jadi obat, ya istilahnya kan apa? Oke, saya ingin ya, obatnya sebagai komparasi. Kalau di rumah ada cobaan yang sangat berat, cobaan lain kan jadi kecil. Punya anak yang punya potensi durhaka sangat tinggi kan, ngeri di kemana hatinya, menahan hatinya tidak mengutuk. Kalau bisa menahan hatinya tidak mengutuk saya itu, mbok difitnah kayak ngopo gitu. Enteng wae, orang ngerti wae aku memberi cobaan gimana sama bapak saya. Terlatih dari kecil saya melatih bapak saya. Jadi sing ngajari ya bapak. Tangan deh.
Apa namanya? Oke. Saya ingin merespon beberapa hal itu tadi. Terus terang saya tidak bisa merangkum konsep dasarnya seperti apa, tapi ada beberapa hal yang pengen saya respon, urusan tren, urusan melihat secara snapshot itu dan seterusnya. Itu basicnya sama sebenarnya. Kalau kita hidup itu, mengalami hidup itu bukan dunia yang memberi cerita kepada kita, tapi otak kita memberi cerita kepada kita apa yang terjadi sebenarnya. Nah, untuk menjadi sebuah cerita itu penting yang namanya sebab akibat. Nah, dalam hidup kita sehari-hari terbiasa membuat sebab akibat secara pendek, karena itu memang penting buat hidup. Nah, sebenarnya ini berarti gini berarti panas, kopi lagi metu kebuli berarti panas. Itu memang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari agar orang akan mikir. Anak nganggo klambi wis terbiasa dari kecil buka kancing dulu dan seterusnya, nggak setiap pakai baju harus dipikir karena sudah punya konsep itu. Nah, nomor satu memang tendensi manusia memberi cerita apa yang terjadi. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang dalam tanda petik lebih pandai agar kita menceritakan kepada diri kita sebuah kejadian yang sebenarnya tidak seperti itu. Karena saya kasih fakta sedikit saja yang paling dasar, orasa sing politik sing aneh-aneh ya. Otak sendiri kita ini kan juga bikin ceritanya kan juga ngapusi misalnya. Coba kalau kata misalnya saya kayak contoh gini, kalau biologi misalnya, katanya kalau kita disenggol itu kemudian ada listrik masuk ke kepala, terus nanti kita meregister, oh aku disenggol. Nah, kalau kita disenggol sikil karo irung bareng, yang sebenarnya secara listrik lebih cepat masuk kepala mana? Hidungnya tuh. Tapi kita merasa itu bareng loh, ya enggak? Nah, misalnya ada lagi contoh gini, kalau ada orang main basket tuh, duk duk duk, itu suaranya sama visualnya kan bareng tuh, duk 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 duk, itu bareng. Dia menjauh bareng, tapi pada sampai titik sekitar 33,5 meter, itu tiba-tiba suaranya telat, nggak pakai gradasi, suaranya tiba-tiba telat. Nah, jadi otak ini memang tidak bekerja secara kontinu. Dia punya punya rentang waktu nunggu ini ada yang bareng nggak di saat itu. Dia nunggu sekitar 80 milisecond. Jadi detik dibagi 1000 dikali 80 milisecond. Dia saraf otak itu menunggu sekitar 80 milisecond. Milidetik, milisecond untuk melihat kejadian. Jadi kalau kejadiannya seolah-olah beda ketika masih di dalam 80 milisecond, jadi dia seolah-olah sama, bahkan bisa ditipu sistem manusia itu. Jadi ada percobaan gini, ini mencet, lampunya hidup, mencet, lampunya hidup, bareng, lampunya hidup, terus ditelatke, oh kok telat. Kalau kita melakukan itu terus, lama-lama otak itu mengkompensasi. Oh bareng kok, padahal telat, sudah ditelatke. Setelah ditelatke, setelah kita sudah terbiasa otak kita, terus dia dipaske lagi, seolah-olah lampunya menyala sebelum dipencet. Jadi, ajaib belum tak pencet ke sulit. Padahal kejadiannya bukan gitu, tapi otak kita yang tertipu oleh kejadian, karena kita sudah dibiasakan oleh hal yang gesek, yang tidak tepat. Nah, trik-trik seperti itu banyak terjadi di media massa dan segala macam untuk menguasai cerita apa yang kita ceritakan di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita tidak bisa 100% menyalahkan mereka ingin menguasai kita, itu juga kita tidak punya awareness, kita tidak punya kesadaran daulat diri yang yang mumpuni untuk kalau gampang terseret oleh cerita-cerita seperti itu. Jangan gampang membuat sebab akibat. Kalau sebabnya gini, akibatnya gini, sebabnya gini, akibatnya gini. Karena orang strategi yang pintar itu nggak mungkin membuat sebab akibat dalam satu langkah. Sebabnya gini, akibatnya pasti baik. Karena akibat yang dia inginkan akan ditaruh jauh, sehingga otakmu tidak tahu bahwa itu akibat dari sebab yang dulu. Kalau saya dulu di BBW saya pernah cerita, kamu kemarin berjuang untuk naik UMR,
iya kita berjuang di sana gini dan seterusnya, berhasil. Efeknya baik atau tidak? Lu kan kita membela rakyat. Sebab akibatnya sederhana banget. Aku naikin UMR-nya naik, mereka lebih makmur. Sebab akibatnya segitu. Padahal ketika satu tahun berjalan, karena pekerja UMR-nya naik, para pengusaha tidak lagi mampu membayar pekerjanya. Efeknya pada tutup. Kalau nggak keluar dari Surabaya, dia impor barang. Kalau nggak impor mesinnya, dia impor barang jadinya. Banyak produksi mati gara-gara sebuah perjuangan yang sangat positif. Jadi sebab akibatnya kan tidak hanya satu langkah. Sebab akibatnya banyak langkah. Dan memang diperlukan berjamaah itu tadi untuk bisa menganalisa begini secara luas dan secara benar. Kalau di dunia yang saat sekarang ini, informasi yang paling mudah masuk adalah informasi infografis, bukan informasi tulisan. Karena kita terbiasa dengan informasi yang cepat. Makanya nek delok gambar, infografis paham toh? Gambar gini menuju sana itu lebih gampang masuknya. Nah, menurut kalau usulan saya sama Mas Haryanto, kalau ada informasi seperti itu, kita buat publik, Mas. Kalau misalnya ada pola seperti itu, polanya kayak gini loh. Kita tidak membawa pada sebuah kesimpulan, tapi ketika pola diletakkan itu jadi diketahui orang banyak, itu bisa menjadi dalam tanda petik ono ya ngono ya, penyadar ya, jadi lebih waspada dan aware terhadap itu. Itu respon saya. Garis merahnya itu semua apapun yang terjadi itu kita mengikuti itu, kita masuk di situ karena kita tidak daulat pada diri kita. Kita membiarkan cerita yang ada di dalam kepala kita dibuat oleh informasi yang di luar, bukan dibuat oleh kepala kita sendiri. Nomor 2, tentang tren. Tren itu seperti gagasan. Jadi ada sebuah penelitian, kalau sesuatu yang rame di internet, misalnya misalnya trending topik dan seterusnya, itu sebenarnya kalau kita melihat secara luas tidak berarti dia rame loh sebenarnya. Cuman yang kamu ikuti orang-orang yang kamu anggap sebagai trendsetter itu membicarakan hal yang sama, kemudian asumsinya ini lagi rame, misalnya gitu. Misalnya gini, aku mengikuti sopo ya, misalnya follow sopo misalnya sing rame, Farhad Abbas misalnya, so sing terkenal sopo saya John Ruh, Farhad Abbas, Twitter lah. Ketika saya mengikuti Farhad Abbas, saya paham betul bahwa aku ini hiburan, ini ngeliat. Tapi ketika dia ngomong sebuah tema,